Mari tonton video Dewata Traveling Channel, dan mohon dibantu dengan menekan tanda like, komen dan subscribe. Untuk berlangganan jangan lupa menekan tanda lonceng, sehingga Anda paling terdahulu mendapatkan video-video terupdate dari Dewata Traveling Channel. Selamat menyimak, terima kasih. Puri Ageng Belah Batu berlokasi di Jalan Raya Udayana Nomor 2 Belah Batu, Gianyar, Bali. Dibangun kembali pada abad ke-16, sampai saat ini Puri Ageng Belah Batu masih menyimpan kemegahan arsitektur bangunan Bali yang apik. Puri Ageng Belah Batu memiliki luas 4,5 hektar yang dibagi menjadi beberapa bagian bangunan yang ideal berdasarkan konsep Trimandala. Keunikan Puri Ageng Belah Batu dan juga yang menjadi pembeda dari puri lain adalah adanya taman yang terletak dukung timur Laut Puri yang pada umumnya adalah tempat suci atau yang disebut merajan. Namun jika di puri taman lain itu digunakan untuk sembahyang, di Taman Puri Ageng Belah itu digunakan untuk tempat meditasi. Taman itu, pengetahuan tentang ilmu, dan filosofi agama oleh keluarga raja kala itu. Taman ini disebut Taman Yasa. Puri di Pulau Bali adalah nama untuk tempat tinggal bangsawan Bali, khususnya mereka yang masih merupakan keluarga dekat dari raja-raja Bali. Berdasarkan sistem pembagian triwangsa atau kasta, maka puri ditempati oleh bangsawan berwangsa ksatria. Puri-puri di Bali dipimpin oleh seorang keturunan raja, yang umumnya dipilih oleh lembaga kekerabatan puri. Pemimpin puri yang umumnya pemimpin lembaga kekerabatan puri, biasanya disebut sebagai penglingsir atau pemucuk. Para keturunan raja tersebut dapat dikenal melalui gelar yang ada pada nama mereka, misalnya Idai Dewa Agung, I Gusti Ngurah Agung, Cokorda, Anak Agung Ngurah, Ratu Agung, Ratu Bagus dan lain-lain untuk pria, serta Idai Dewa Agung Istri, Dewa Ayu, Cokorda Istri, Anak Agung Istri, dan lain-lain untuk wanita. Daerah atau wilayah kekuasaan puri-puri di Bali zaman dahulu, tidak jauh dengan wilayah administratif pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Setelah kerajaan Gel-Gel mulai terpecah pada pertengahan abad ke-18, terdapat beberapa kerajaan, yaitu Badung termasuk Denpasar Mengwi, Tabanan, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Buleleng, Bangli dan Jembrana. Persaingan antar dinasti dan antar anggota dinasti pada akhirnya menyebabkan Belanda dapat menguasai Bali dengan tuntas pada awal abad ke-20. Setelah masa kolonial Belanda, Jepang dan masa kemerdekaan Indonesia, kekuasaan puri berubah menjadi lebih bersifat simbolis. Peranan berbagai puri di Bali umumnya masih tinggi sebagai panutan terhadap berbagai pelaksanaan aktivitas adat dan ritual agama Hindu Dharma oleh masyarakat banyak. Karena kedekatan dan hubungan budaya yang erat dengan Pulau Jawa yang berdekatan selama periode Hindu-Buddha Indonesia, sejarah kerajaan Bali sering terjalin dan sangat dipengaruhi oleh kerajaan di Jawa, dari Kerajaan Medang pada abad ke-9 sampai ke Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga 15. Budaya, bahasa, seni, dan arsitektur di Pulau Bali dipengaruhi oleh Jawa. Pengaruh dan kehadiran orang Jawa semakin kuat dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Setelah kekaisaran jatuh di bawah Kesultanan Muslim Demak, sejumlah abdi dalam Hindu, bangsawan, pendeta, dan pengrajin, menemukan tempat perlindungan di Pulau Bali. Akibatnya, Bali menjadi apa yang digambarkan oleh sejarawan Rames Chandra Majumdar sebagai benteng terakhir budaya dan peradaban Indo-Jawa. Kerajaan Bali pada abad-abad berikutnya memperluas pengaruhnya ke pulau-pulau tetangga. Kerajaan Gel-Gel Bali misalnya memperluas pengaruh mereka ke wilayah Blambangan di ujung timur Jawa, pulau tetangga Lombok, hingga bagian barat Pulau Sumbawa, sementara Karangasem mendirikan kekuasaan. Demikianlah sejarah singkat ini, dan nantikan sambungan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.